Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya? Aku udah coba live nih teman-teman, ini di hari Rabu ya. Aku udah coba live tapi sinyalnya bermasalah, jadi maaf ini aku buat tapping, mungkin tayangnya sore atau di malam hari malah ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-10 Juli 2024. Kangen nggak sama Mas Tulus? Enggak lah, biasa aja. Kan harusnya Mas Tulus hadir setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Kenapa Selasa kemarin nggak ada? Mas Tulus oleng parah teman-teman. Sampai hari ini sebetulnya juga masih kurang enak sebetulnya. Tapi aku pikir nanti teman-teman jangan mikir macam-macam, karena banyak yang DM juga, Mas Tulus Selasa kok tumben gak ada video, Mas Tulus sehat kah? Dan aku upload foto soal aku di klinik, malah banyak banget yang DM, malah makin banyak. Akhirnya aku hapus. Dan secara kesehatan Mas Tulus terdeteksi biasa saja, tapi saya rasanya kayak gak bisa bangun tidur. Itu kenapa? Gak tahu, aku juga bingung teman-teman. Tapi jawabannya aku dapatkan hari ini. Jawabannya aku dapatkan kenapa kemarin aku oleng. Dari sebetulnya setelah among-among. Masih sebelum among-among masih aman. Pas sudah among-among masal kemarin, sorenya itu Mas Tulus langsung down, langsung drop. Aku pikir mungkin karena terlalu capek, Sabtu Minggu kerja ya kan full sampai malam, kemudian tidurnya kurang, Seninnya kita bikin among-among, mungkin terlalu padat aktivitasku. Aku pikir seperti itu. Ternyata aku datang ke dokter kemarin tuh nggak ada masalah apa-apa dengan, aku pikir diabetes apa karena kebanyakan makan, ini namanya orang gemuk ya, gula kah, kolesterol kah, asam urat kah. Ternyata semuanya dalam kategori standar. Wah, sebenarnya ada apa ini? Nanti Mas Tulus cerita sedikit ya. Jadi Mas Tulus itu ngerasa nggak enak banget 2 hari kemarin, sama hari ini masih. Dan tadi sebelum zuhur saya disuruh mandi sama Eyang dan ngobrol setelah mandi, setelah sholat zuhur saya ngobrol sebentar. Terus ada beberapa hal yang disampaikan Eyang, dan ternyata olengnya Mas Tulus ini juga bukan pertanda yang baik. Wah, ini yang sempat berpikir ke situ awalnya, tapi saya pikir untuk nggak usah terlalu inilah ya, nggak usah terlalu aku pikirin lah, semuanya akan baik-baik aja gitu. Jadi jujur Mas Tulus itu sekarang sedang belajar untuk mengontrol firasat-firasat atau feeling-feeling yang saya terima, atau benturan seleksi dari alam tuh kadang-kadang kan kita juga bisa terkoneksi juga di kita ya, atau kita bisa juga merasakan itu. Jadi sekarang tuh saya kayak nggak semuanya baik-baik aja, tapi semoga yang aku sampaikan tuh juga cuma sekedar lawanan kata, tapi
Gak bisa dibohongi juga, ada was-was yang berlebihan juga di badan saya. Jadi di video ini Mas Tulus akan ceritakan kenapa Selasa kemarin nggak ada dan kenapa Mas Tulus bisa oleng. Apakah olengnya juga pertanda buruknya ini terkait dengan musibah besar atau apa, nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak untuk kemarin yang sudah berpartisipasi untuk ngomong-ngomong masal kita. Alhamdulillah. Maaf karena ternyata antusias teman-teman itu membludak tapi menjelang kita bagi among-amongnya. Jadi waktunya mepet, terus Mas Tulus kepentok dengan bantu sono bantu sini karena tidak dari awal. Kalau dari awal sudah begitu mungkin kita bisa persiapkan. Jadi itu kesana kesini terus agak kerepotan juga kemarin. Jadi minta maaf untuk yang masih belum kebagian waktunya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tapi yang sudah saya ucapkan terima kasih dan maaf untuk beberapa orang yang masih belum kebagian untuk ikut ngomong masal kemarin ya. Semoga sekali lagi saya doakan mudah-mudahan sedekahnya yang jenengan Allah terima, Allah sampaikan kepada jabang bayi yang dia mau ngamongi, siapapun mereka ya, bintinya siapa, binnya siapa, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada jabang bayi yang kemarin dia mau ngamongi masal sama Mas Tulus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Nah, teman-teman, saya juga masih minta doa sama teman-teman semua. Walaupun sedekah nasi box kita ini sudah ya mendekati 2,5. Wah, kabar baik ya ini sebetulnya ya. Makanya mumpung masih di awal-awal bulan, masih di tanggal 10 kita sudah di hampir anggaplah di 2 jutaan ya, menurut aku sudah sangat lumayan itu. Sudah better lah ya untuk dana yang masuk. Makanya nanti bulan kedua ataupun maksudnya di pertengahan bulan ya mudah-mudahan sudah cukup. Jadi akhir bulan kita bisa lebih prepare dari awal. Nah, teman-teman yang masih pengen bantuin, doa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Juli ini. Amin. Semoga Allah izinkan ada sedekah Bumi Nusantara di bulan Suro ini. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih ingin bantu silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Buat nasi box minimal Rp12.000. Maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Kemudian kalau bantu sedekah bumi silahkan cek di kolom komentar. Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Silahkan buat teman-teman yang mau bantu cek kolom deskripsi ataupun di kolom komentar sekarang juga. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih. Minta doanya teman-teman, semoga among-among kita sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan untuk sedekah Bumi Nusantara ini bisa sesegera mungkin kita jalankan. Karena anjuran Eyang sudah semua kita lakukan ya teman-teman. Puasa, kemudian bagi bubur atau makan bubur atau sedekah bubur menjelang pergantian bulan Suro. Amanat yang berikutnya adalah menggelar sedekah Bumi Nusantaranya di tanggal 9 atau 10 Muharram atau 10 9 atau 10 Suro antara 17 dan juga 18 Juli. Waktunya tinggal beberapa hari lagi, tetapi sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan keajaiban untuk membantu kita menggelar sedekah Bumi Nusantara. Amin ya Allah. Kambingnya sudah dapat, matur nuwun, terima kasih. Tapi untuk kebutuhan lainnya kami masih memerlukan banyak sekali. Jadi minta doanya teman-teman, semoga nanti bisa kita gelar sedekah Bumi Nusantara atau tanggal 17 atau tanggal 19 atau 17, 19 atau 18, 17 lah. Intinya mudah-mudahan kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak keajaiban yang bisa membantu untuk kegiatan baik kita yaitu sedekah Bumi Nusantara kita untuk meruat Nusantara khususnya ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu. Semoga Allah terima pahalanya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Allah sampaikan kepada yang dituju. Amin. Semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan dengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan sedekahnya jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan yang bersedekah. Amin ya Allah. Maaf teman-teman, aku tuh
lagi melankolis banget sejak kemarin. Jadi aku tahan-tahan air mata. Maaf ya teman-teman ya. Wes kayak gini, kalau teman-teman yang lama udah nggak kaget, terus kaget mas, sampean kita rewangi gembeng. Maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman yang masih memesan minyak bidara, stoknya masih ada berapa? Yang itu udah jadi dikirim. 19 pieces lagi. Ya. Teman-teman yang pesan minyak bidara, stoknya tinggal 9 pieces lagi. Kalian yang mau pesan, tonton dulu video packingnya biar paham fungsi dan juga manfaatnya. Setelah itu langsung pesan. Formatnya gimana? Formatnya juga caranya gampang. Ya, cek di video di deskripsi ada WhatsApp 0857 itu formatnya Mas Tulus, saya pesan 3, alamatnya ini, nomor HP-nya ini, nama penerimanya ini, kode posnya ini. Oke, belum termasuk ongkos kirim ya teman-teman, 180.000. Kalau sudah nanti Mas Tulus informasikan, oh segini ongkirnya, totalnya segini. Jadi kalau teman-teman ragu, kalian boleh dinunggu barangnya sampai dulu baru transfer. Nggih, matur nuwun. Semoga yang sudah pesan manfaat jadi obat. Tombol teko loro lunga kersane Gusti Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri tentunya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Teman-teman yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, kemudian tombol loncengnya dihidupkan. Jangan lupa di like dulu, yo ini suka pada males nih. Kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Silahkan manfaatkan tombol itu buat nyawer. Matur nuwun, terima kasih. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Teman-teman yang tidak suka dengan intermezzonya, silahkan digeser ke menit ke 10. Menit ke 10, betul ya. Terima kasih banyak. Nih hari ini aku lagi janjian sama Nyi Blorong nih. Aku pengen ini, apa namanya? Pengen kerok. Siapa tahu dikerok nanti enak. Rasanya nggak karu-karuan soalnya ya. Bajunya nggak ganti-ganti Mas Tulus ya, enggak. Jadi Mas Tulus pakai baju ini cuma buat syuting ya. Setelah syuting Mas Tulus lepas, Mas Tulus ganti baju biasa. Mau nyanyi juga nggak pakai baju ini. Jadi baju ini cuma saya pakai buat syuting doang. Tapi maaf kalau kalian merasa terganggu. Mas Tulus kalau udah ya suka bahannya enak, terus menarik juga, bagi aku tuh enak aja bahannya. Jadi makanya Mas Tulus seneng pakainya. Ya nggak kotor, cuma dipakai syuting doang, paling ya 20-30 menit, jadi masih aman lah ya. Teman-teman nggak apa-apa ya. Jangan baper-baperan ya teman-teman. Oke? Sehat semuanya ya. Nah, oke. Kita geser ke menit ke 10. Aku nggak tahu bisa gajian atau enggak, tapi kabar buruknya teman-teman, bulan ini kayaknya ini sudah tanggal 10 ya. Aku cek tadi belum sampai $100. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah Mas Tulus belum mendapatkan gaji dari YouTube. Baru $88, tidak sampai di angka $100 ya. Alhamdulillah. Ayo makanya teman-teman jangan lupa, jangan skip iklan pendek, jangan malas like ya. Jangan lupa juga di share, oke? Setuju? Terima kasih. Buat yang mau aja, ndak mau juga ndak apa-apa ya. Dari hari Senin sebetulnya, Senin sore sih, yang aneh Senin sore. Setelah saya nyeblak ke sampur, setelah saya ijab kabul, kemudian saya nyabetin janur, itu tuh langsung yang teng gitu. Sampai pas udah selesai ijab kabul, kemudian aku cuma duduk, yang lain bagiin ke warga, ke masyarakat, sama ke anak-anak di sekitar. Mataku tuh merah teman-teman, dan itu tuh Tika yang, lu kenapa mata lu merah, lu nggak batas mata? Enggak tahu, ini mata gue tiba-tiba berat banget. Jadi kejadian awalnya adalah saya merasa olengnya itu mata ini sebelah kanan, mata sebelah kanan itu berat banget, dan yang merah itu hanya di sebelah kanan. Tidak saya kucek, tidak kemasukan apapun, dan saya pakai kacamata. Jadi seperti halnya orang yang yang lemes, yang dimana nggak bisa lama berdiri gitu loh Rek. Pengen itu geletak aja, tidur aja. Dan sampai rumah pun saya nggak bisa tidur. Akhirnya setelah pembagian selesai, yang lain belum selesai pun saya tinggal pulang karena badan sudah oleng. Dan olengnya ini sudah over banget menurut saya. Karena saya pikir kayak yang oleng-oleng, nah ngerti ya maksudnya ya,
Jadi berputar-putar kepalanya, kemudian rasa kantuk yang luar biasa tapi nggak bisa tidur, kemudian badan ini kayak nggak mau berdiri cukup lama gitu loh, Rek. Bawaannya geletak, lemes, dan tidak apa. Istilahnya kayak malas bergerak. Bawaannya pengen tidur aja. Pokoknya seharian tuh malas-malesan. Setelah pulang pun saya tidak tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, walaupun mereka, ayo anterin dulu terus pulang, dan saya pulang sendiri, yang lain masih di sana. Setelah saya datang itu cuma ijab kabul, bungkus-bungkus, kemudian setelah ijab kabul, saya langsung pulang, karena mata saya itu merah kata mereka, dan bibir saya itu pucat. Ini si info yang disampaikan sama tim masak, sehingga saya inisiatif untuk pulang. Sampai rumah pun saya nggak bisa tidur, dan baru kemarin akhirnya saya putuskan untuk periksa ke dokter, karena di pagi sampai malam hari pun masih yang ini loh, Rek. Nih, kalau mejem nih. Kayak kayak digendong kayak lagi di spring bed, tapi spring bed itu digoyang. Kayak gitu. Dan itu tuh nggak nyaman banget. Kemudian mata itu pedas, mata pedes banget pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Kemudian badan ini kayak nggak bisa duduk terlalu lama. Bawaannya pengen geletak aja, tidur aja, tapi nggak bisa tidur. Itu yang bikin jengkel. Sehingga kemarin seharian aku mau nyalain lampu aja mau syuting, kata Wardi, nggak usah. Sekarang kita ke dokter dulu. Akhirnya setelah dari dokter aku dikasih apa? Teman-teman perlu tahu ya. Mana ya kertasnya mana, Dek? Oh, mau gua. Jadi teman-teman, aku tuh kan setiap periksa itu kan selalu kolesterol, darah tinggi, terus asam urat, sama diabetes ya, gula kalau nggak salah, ada 4. Itu ada kertas kecil gitu yang dikasih dokter, dan semuanya itu normal. Aku pikir, dok, jadi kenapa ya dok? Saya tuh nggak apa-apa. Memang faktornya adalah mungkin karena saya flu, mungkin sinus saya lagi kambuh, atau memang saya lagi batuk. Mungkin pikiran saya di situ. Dan dokter pun bilang, ini tidak sedang radang ya Pak mulutnya. Dan ini juga semua tekanan darah, kemudian kolesterolnya normal. Dan akhirnya saya cuma dikasih pulang dengan obat apa? Obat meriang, ya, isinya cuma paracetamol dengan antibiotik plus dengan vitamin C. Hanya 3 obat yang saya minum. Dan bagi saya, terus saya sakit apa dong dok? Enggak, ini bapak kecapean aja. Jadi diagnosa dokter memang karena saya kecapean, tidurnya kurang. Jujur teman-teman, memang kalau soal tidur, saya memang mengalami gangguan itu sejak mendekati bulan Suro, itu sudah gangguan sekali. Dan saya berpikir lagi, ini mau ada apa ya kok saya periksa ke kesehatan. Awalnya saya mikir memang sudah mengarah ke, jangan-jangan memang mau ada musibah nih, jangan-jangan mau ada gempa nih, jangan-jangan mau ada gunung erupsi, ada longsor segala macam. Pikiran saya sudah mengarah ke situ. Tetapi karena saya nggak mau terlalu kotor, ya pikiran saya tuh enggak, insya Allah semuanya baik-baik aja, bismillah semuanya baik-baik aja. Jadi saya coba untuk tangkal sendiri, selawan sendiri perasaan saya itu. Prasangka saya tadi, saya lawan sendiri. Dan ini salah satu hal yang bagi saya atau menurut saya juga salah satu usaha saya supaya saya nggak tersugesti dengan beberapa feeling yang saya terima gitu loh teman-teman. Jadi memang saya coba untuk lawan, dan setelah periksa kok saya normal, tadi tiba-tiba saya disuruh mandi sama Eyang pakai garam krosok, dan ada janur yang kemarin memang saya bawa dari hasil lambung-lambung, saya potong-potong, saya pakai mandi. Setelah mandi, zuhur ngobrol sama Eyang, yang kenapa yang nyuruh saya mandi? Apa saya juga terkontaminasi dengan sesuatu? Apakah saya juga mendapatkan feeling ini? Atau olengnya saya ini karena feeling sesuatu? Jawaban Eyang ternyata iya teman-teman. Jadi penyampaian Eyang di sini, kita jangan terlena dulu dengan keadaan yang terlihat tenang-tenang saja. Yang cukup mengerikan bagi saya adalah ketika Eyang bilang, ojo leno. Ojo leno itu jangan terlena. Jadi kita jangan merasa bahwa semuanya ini baik-baik saja, semuanya ini terlihatnya tenang-tenang saja. Tapi setelah itu akan meledak, setelah itu akan meletus, letusannya itu akan luar biasa. Dan letusan ini bukan hanya gunung yang saya maksud ya, tapi letusan dari luapan tertentu, luapan sesuatu. Ini salah satu yang disampaikan Eyang. Jadi ternyata feelingnya Mas Tulus atau olengnya Mas Tulus beberapa hari belakangan ini bukan soal saya sakit secara medis yang 100% medis, ya mungkin faktor memang
menurut dokter kelelahan tadi ya, memang ada faktor itu, tapi di sisi lain ada feeling yang memang mengarah ke akan adanya sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar ini ternyata juga cukup konkret teman-teman, banyak sekali. eh aku juga baru dapat info dari teman-teman yang di Sulawesi, katanya ada salah satu tambang rakyat ya, tambang emas rakyat yang katanya juga mengalami longsor besar, kemudian juga dengan korban yang banyak. Nanti kita cari tahu. Kalau setuju terus di kolom komentar ya. Setuju Mas Tulus bahas soal longsor di Gorontalo. Nanti Mas Tulus bahas ya. Ini ternyata juga terkait dengan pengambilan sesuatu yang apa ya, istilahnya begini. Maaf teman-teman, sebelumnya saya minta maaf. Beberapa kali juga Eyang menyampaikan bahwa kita diharuskan atau diharapkan kalau bisa kita menjadi promotor atau kita menjadi salah satu pesan bagi siapapun untuk menggelar sedekah bumi. Kemudian untuk menjalani yang namanya prosesi bersih desa ya. Jadi kita menjadi promotor bagi siapapun, pengingat maksudnya untuk menggelar sedekah bumi. Kenapa ini disampaikan Eyang bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Di bulan ini itu Bathara Kala itu digambarkan akan banyak sekali mencari sesuatu yang tidak terduga. Jadi awalnya itu tenang-tenang aja, tenang-tenang dulu, terus kemudian tiba-tiba dor, istilahnya gitu. Jadi makanya jangan leno, jangan terlena, jangan merasa semuanya baik-baik saja, karena bisa tiba-tiba datang. Kemudian kenapa Eyang memberikan peringatan saya untuk menyampaikan pesan kepada kalian untuk menjadi istilahnya orang terdepan yang mengingatkan soal sedekah bumi? Satu, sedekah bumi itu adalah prosesi untuk menguri-nguri budaya dan juga tradisi. Yang kedua adalah untuk bersedekah, berzikir, berdiam diri, kemudian mengingat kepada Tuhan, memperbaiki diri kita menjelang di bulan Suro atau bulan Muharram. Jadi menurut aku ini juga clue yang bisa atau kita bisa sampaikan kepada misalnya kalian tuh adalah pemuda-pemudi sekarang yang mungkin agak kurang aware dengan yang nggak ada sedekah bumi itu, nggak ada yang kayak gini-gini, nggak ada. Silahkan, itu terserah kalian. Tetapi kalau kalian sudah nonton video ini, aku harap kalian jadi aware bahwa oh ya, sedekah bumi atau bersih desa ini merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh Indonesia, orang Jawa khususnya. Dan bahkan yang tadi sempat ngomong apa istilahnya itu, orang Jawa nggak akan hilang Jawanya selama mereka masih bisa memegang adat budaya tradisi leluhurnya. Ini salah satu pesan yang disampaikan Eyang. Nah, yang agak mengerikan menurut saya, ada beberapa prosesi yang dilakukan oleh masyarakat kita di sentral-sentral, istilahnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, di Indonesia ini banyak sekali sentral-sentral di mana dijadikan sebagai paku di mana energi Nusantara tuh saling bersatu satu sama lain. Ibarat kata, ini misal ya, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, itu ada tiang masing-masing yang memancarkan ke atas dan menjadi pelindung bagi Nusantara itu sendiri. Dalam tanda kutip, mengayomi atas izin Allah untuk Nusantara itu sendiri. Nah, sayangnya yang disebutkan Eyang, ada beberapa hal yang dilakukan di paku-paku ini. Misalnya ada beberapa wilayah yang dilakukan prosesi entah itu kirab budaya, entah itu sedekah bumi yang konon katanya tidak diterima atau tidak sesuai dengan pakemnya, atau istilahnya tidak mengikuti atau tidak baku seperti pada dasarnya pakem sedekah bumi yang seharusnya. Entah karena uangnya diselipin dari uang yang uang yang salah kah? Kemudian sesaji atau uborampe atau syarat di mana menggelar sedekah bumi itu seakan-akan tidak pas. Misalnya harusnya ada susu murni sama air teh anget misalnya. Kemudian harusnya ada kelapa, ada pisang, tapi nggak ada pisangnya. Nah ini disampaikan Eyang, dan kebetulan banget hal-hal yang dilakukan ini, yang dilakukan di penjuru atau di paku yang mancar untuk ngayomi Nusantara ini, ya mau percaya mau tidak, di beberapa tempat ini ada salah satu lokasi atau tempat yang memang ada pakunya. Paku tadi mancar untuk menjadi pengayom dari Nusantara ini sendiri. Nah, di lokasi paku inilah digelar sesuatu tidak sesuai dengan harapan leluhur. Sehingga bukan berarti tidak diterima total, tetapi
istilahnya powernya yang harusnya tadi dianggapnya harus 1000 watt ya, harus 1000 power, ini hanya bahkan yang disampaikan yang tadi hanya sampai di 50 saja, di setengah saja. Covernya sudah sangat menurun karena wilayah itu merupakan wilayah dari istilahnya penopang dari energi pengayoman tadi. Ngerti nggak sih tak maksud ke? Aku ki nggak wani ngomong jeblak soalnya neng aturane. Aku nggak boleh menyampaikan ini secara detail. Tapi mungkin kalian paham yang saya maksudkan ya. Wilayah ini adalah wilayah yang ada pakunya. Pakunya mancar di sini untuk bersatu dengan paku-paku yang lain di seluruh Nusantara. Nah, wilayah ini dijadikan sebagai tombak ataupun sebagai tonggak untuk mendirikan paku tersebut. Ternyata wilayah ini yang harusnya memiliki power 1000 jadi 500 powernya. Kenapa? Karena prosesi sedekah bumi yang dilakukan oleh wilayah ini tidak sesuai dengan pakemnya. Ada sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan yang dilakukan di masa lalu. Seperti yang saya sebutkan, istilahnya tuh cari yang tadi itu cacat, ada cacate. Jadi ya tadi seperti yang saya sebutkan, misalnya harusnya ada kelapa hijau sama pisang. Adanya pisang aja, kelapa hijaunya nggak ada. Jadi bukan tidak diterima secara total, tetapi sepertinya menyalahi aturan. Lalu ada kemungkinan juga menggunakan uang yang tidak seharusnya. Kemudian ada konflik. Di sela-sela ini ada konflik yang harusnya dilakukan secara guyup rukun. Apa kalau bahasanya yang itu dari semua komponen itu harusnya juga ikut berpartisipasi. Tetapi di dalam penggelaran tadi ada beberapa oknum yang justru tidak setuju, kemudian malah ikut-ikut aja, tapi dalam arti masih ngedumel atau tidak sarujuk istilahnya, tidak menyetujui, tetapi mereka tidak melepaskan tangan tapi ngiket kaki kalau istilah bahasanya yang itu. Jadi kayak dia ngelepas tangannya tapi kakinya diikat, alias intinya mereka tidak menyetujui itu. Pada dasarnya ini dilakukan secara sukarela dan dengan rasa ikhlas. Nah, ini juga ada di beberapa tempat yang dilakukan. Maaf saya nggak bisa sebutkan pancernya itu di mana, tapi sayang sekali pancer ini tidak bisa berlaku atau berfungsi 1000%. Istilahnya harusnya 1000 hanya 500% saja, dan ini merupakan salah satu pertanda bahwa ini kurang baik. Makanya Eyang memberikan clue kepada kita, wilayah-wilayah lain, ayo kita jadi pelopor ya, kita jadi pelopor bagi mereka-mereka yang mungkin tidak paham. Mas, sedekah bumi atau bersih desa itu apakah harus dengan tradisi? Silahkan, mau cuma zikir. Jadi secara agama boleh, secara tradisi plus agama itu lebih bagus karena itu yang dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu. Aku pernah ngomong sama teman-teman ya untuk bahas kirab budaya dan lain sebagainya. Pandangan Mas Tulus sebenarnya seperti apa sih dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah benar keris atau payung atau sapi yang akan menaungi wilayah tersebut biar selamat? Apakah seperti itu? Artinya menurut saya tidak. Nanti kita jabarkan di next video ya. Saya akan luaskan sesuai dengan pandangan saya terkait dengan kirab budaya, kirab pusaka, apakah itu musyrik, apakah itu syirik, apakah memang kita bersihin jinnya biar jaga kita atau jaga wilayah tersebut. Nanti Mas Tulus akan angkat di video berikutnya, tetapi fungsinya sebenarnya tidak seperti itu. Nah, inilah kenapa kita disarankan untuk menjadi pelopor. Jadi kalau misalnya mau bikin Mas Tulus, aku nggak pakai wayangan ya, karena nggak mampu wayangan. Ngumpulin orang aja buat zikir di rumah. Saya yang modal air minum, boleh nggak? Boleh. Silahkan. Ngumpulin orang buat melek malam. Terus, Eyang juga memberikan clue ke kita sama dengan seperti pesan-pesan sebelumnya untuk kita mengurangi banyak bicara, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan. Alam kita itu sedang banyak membutuhkan doa. Makanya ingat nggak Eyang kasih pesan ke kita sebelum kita bagi bubur, doanya apa? Doanya adalah keselamatan bagi kita, diri kita dari bala, juga seluruh makhluk yang ada di dunia. Ini yang disampaikan Eyang. Kenapa? Karena sudah genting sekali sebetulnya. Jadi jangan terlena karena bisa tiba-tiba ada sesuatu yang gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diperbaiki untuk segala sesuatu yang kemarin digelar kurang pas, semoga menjadi kemakluman, ada sesuatu yang diperbaiki lagi, jadi ada yang mengcovery lagi. Bisa nggak Mas Tulus? Misalnya satu titik ini ternyata tidak sesuai, terus diperbaiki lagi dengan salah satu orang yang
melakukan kalau dengan cara yang pas atau dengan cara yang boleh banget sebetulnya. Boleh banget. Jadi kalau bahasanya yang itu yang bisa apa ya? Yang bisa meruat Nusantara kita ini sebetulnya adalah eh, diri kita sendiri atau manusianya itu sendiri. Bukan soal pengayoman dari ini, bukan soal pengayoman wilayah tertentu, tetapi kalau salah satu yang difungsikan adalah pancer tadi, kemudian juga dengan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata pancernya tidak sesuai. Ini juga salah satu hal yang akhirnya melemah. Dan akhirnya malah akan banyak sekali timbul sesuatu yang kurang baik tadi. Akan bebarengan teman-teman, jadi hati-hati sekali. Akan banyak muncul. Kalau ini gagal, akan banyak kasus pembenahan. Akan banyak orang meninggal secara mendadak karena entah ini tiba-tiba kayak jantung segala macam, orang meninggal secara mendadak, ini juga akan banyak sekali. Kemudian tanpa musibah, tanpa apa, banyak orang terkena wabah, terus kemudian meninggal, virus dan lain sebagainya. Ini kalau gagal sebenarnya juga akan cukup mengerikan. Jadi jujur, saya terkadang berharap dengan tangan Tuhan, apa yang bisa saya jual, apa yang bisa saya lakukan untuk siapa tahu salah satu cara untuk menjauhkan bala. Teman-teman ingat ya, Mas Tulus tidak pernah menjamin sedekah bumi Nusantara yang Mas Tulus lakukan itu bisa menolak bala atau apapun. Saya tidak pernah menjamin itu. Tapi mudah-mudahan salah satu cara yang saya lakukan, ini mudah-mudahan juga bisa mengakomodir salah satu titiknya saja, atau setidaknya menetralisir. Intinya tujuan saya di situ. Kadang-kadang kayak saya tuh harus apa, saya harus jual apa, saya harus apa. Kadang-kadang nih teman-teman, kayak sekarang nih pikiran saya kayak pengen menjual sesuatu yang bisa saya manfaatkan buat bantu supaya sedekah bumi bisa kita selenggarakan. Itu jujur saya tidak bisa bercerita semuanya secara detail yang disampaikan Eyang, tapi bagi saya jawaban saya cuma satu, cukup mengerikan. Bahkan sangat mengerikan. Yang disampaikan Eyang ini sangat mengerikan ketika ini lepas dan tidak sesuai. Jadi kayak apa ya, sedekah bumi yang tidak sesuai dengan pakemnya, kemudian juga gelaran-gelaran sedekah bumi yang justru dikotori dengan hal-hal yang tidak sesuai, misalnya, ini juga salah satu hal gitu loh. Jadi pakem ini memang salah satu hal yang memang harus selalu dipegang, digenggam. Dan sekali lagi, budaya ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Dan satu lagi, orang Jawa tuh nggak akan hilang Jawanya kalau misalnya mereka tetap memegang teguh tradisi dan juga budayanya. Sehingga tidak semua memang, tetapi ada satu tempat yang sudah menggelar sedekah bumi, ngeruat desa, ngeruat atau melakukan tradisi yang biasa dilakukan. Tetapi bagi Eyang ini sangat-sangat fatal. Fatal sekali, karena tidak diterima 100%, tidak membahagiakan leluhur lah istilahnya gitu. Sehingga mereka kecewa dengan itu, dan kekecewaan tadi juga akan bersumber kepada sesuatu power yang harusnya besar jadi kecil. Ini salah satu hal. Jujur teman-teman, kalau saya punya barang yang bisa saya jual sekarang untuk dibuat sedekah bumi, mungkin saya akan jual. Tapi opo sing arep tak dol. Dagingku paling ya, daging berapa sekarang sekilo? Tapi jujur, saya dengan harapan penuh betul, saya pengen sekali kalau misalnya Allah izinkan, betul-betul saya minta untuk bulan Suro ini kita bisa gelar sedekah buminya, tidak perlu nunggu September. Tapi sekali lagi kita pasrahkan sama Allah, qadarullah, sesuai dengan hak Allah saja. Apa ya? Enggak lah. Udahlah, nanti nangis lagi. Pun sepertinya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Aku rasa teman-teman yang paham-paham saja akan mengerti yang Mas Tulus maksudkan. Jadi teman-teman yang punya tempat tinggal, satu kompleks, satu RT, mau ngeruat RT-nya sendiri, berdoa sama-sama turut Nusantara, ngeruat Nusantara meskipun kita hanya di wilayah tertentu, terus kita jadi promotor, ayo kita bareng-bareng yuk, kita gelar sedekah bumi, atau kita bikin selamatan yuk, secara tradisi budaya kita cari tahu dulu apa fungsinya, apa manfaatnya, kemudian nggak usah pakai tradisi Jawa deh, kita bikin makan-makan aja, terus kita zikir, kita doa, niat doanya buat Nusantara kita misalnya. Jadi ini juga boleh dilakukan. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini banyak kesadaran, dan mudah-mudahan saya salah satu orang yang diberikan
eh keajaiban bagi Allah untuk menggerakkan hati teman-teman untuk mau menggelar sedekah bumi. Sekali lagi, tidak hanya lewat saya, kalian bisa menggelar atau kalian bisa menjadi promotor di tempat tinggal kalian masing-masing untuk menggelar sedekah bumi, dan tidak harus besar. Ya, kalian bikin selamatan sendiri di rumah juga boleh. Apalagi kalian memang lagi dititipkan rezeki yang melimpah sama Allah, terus kalian mau ikhlas menggelar sendiri, silahkan digelar, dan ini bisa kita gelar di mana saja, kemudian bisa kita niatkan untuk Nusantara kita. Oke, mudah-mudahan banyak yang tersadar dan juga mengerti apa yang Mas Tulus sampaikan sekarang. Ternyata olengnya Mas Tulus bukan oleng biasa, tetapi pertanda yang kurang baik. Semoga dimengerti, semoga difahami, dan Mas Tulus minta maaf kalau penyampaiannya mungkin terkesan keminter atau gurui. Nggak ada maksudnya Mas Tulus nggak gurui, tapi di sini kita sama-sama belajar. Yuk bareng-bareng uri-uri budaya. Jaga Jawa kita, ya, jaga orang Jawa nggak boleh hilang Jawane, pokoknya Jowo tetap Jowo, nggak bisa diapa-apakan. Agama Jawa itu Jawa, jadi dua hal yang mungkin sulit untuk disatukan, tapi ya orang Jawa yang Islam ya silahkan, orang Jawa yang mau dengan cara keyakinan lain juga silahkan, tapi intinya mau dimanapun kita, mau siapapun kita tetap orang Jawa aja sampai hilang Jawa nih. Kalau Jawanya hilang, Jawone juga hilang, wah tondone cedek kiamat iki. Ya, jadi teman-teman harus menjaga Jawanya ya, dimanapun kita berada, siapapun kalian, nikah dengan siapa, apapun keyakinannya, jangan hilang Jawane. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih banyak, semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang saat ini belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Amin. Kemudian yang sedang punya tanggungan utang piutang, amin ya Allah, semoga segera Allah angkat utangnya, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, kemudian teman-teman pengen memiliki kendaraan, pengen bagian keluarganya, pengen angkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual. Yang merintis usaha juga semoga usahanya lancar, dagangannya laris manis untuk yang dagang, amin. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin, 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 ya rabbal alamin. Kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah. Semoga kabul ya Allah. Amin, amin, amin. Pun teman-teman, aku nggak tahu apakah video ini akan penting bagi kalian, tapi mudah-mudahan video ini manfaat. Harapan saya hanya satu, mudah-mudahan video saya manfaat. Oke, Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.